Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Ekawati. Saya adalah CGP Angkatan 10 dari Kota Makassar. Saat ini saya bertugas di UPT SPFS Negeri Tidung. Kali ini saya akan melakukan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya difasilitatori oleh Bapak Muhammad Hasbi dan praktik pengajar Bapak Muhammad Arif Gunawan. Pada koneksi antar materi modul 2.1 ini terdapat beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. 1. Pembelajaran berdiferensiasi adalah tentang pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. 2. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses yang komprehensif dan fleksibel yang mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keragaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Ketiga, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang didasarkan pada kebutuhan murid, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Guru memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yaitu 1. Agar implementasi pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan baik di kelas, maka diperlukan faktor intrinsik dan ekstrinsik, yaitu A. Faktor intrinsik yaitu seorang guru mempunyai jiwa yang semangat dalam memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. B. Faktor ekstrinsik yaitu di mana sebelum kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kita memahami tujuan pembelajaran, menentukan atau memilih strategi pembelajaran, diagnostik asesmen, dan lainnya untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. 2. Memahami kebutuhan belajar murid mengenai kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. 3. Menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, konten, proses, dan produk. 4. Melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. 5. Lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan beberapa cara. Di antaranya, 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik baik kognitif dan non-kognitif. Yang ketiga, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan aspek kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. 4. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. 5. Mengimplementasikan rencana pembelajaran. Pertanyaan ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lainnya di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan murid yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara atau menghamba pada murid.
Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.2 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi bahwa guru harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid yang sangat kompleks. Untuk itu, guru harus memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid sebagai modal dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru penggerak memiliki peran yang mendukung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Adapun peran tersebut adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.3 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Visi guru penggerak memberikan ruang kepada murid untuk mengoptimalkan potensi dari minat dan bakatnya sehingga murid dapat kuat dan mandiri. Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.4 yaitu pembelajaran berdiferensiasi membentuk budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, serta kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif tidak dapat berdiri sendiri dalam budaya ajar, tetapi terintegrasi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Kesimpulan mengenai pembelajaran berdiferensiasi yaitu diferensiasi adalah sebuah filosofi cara berpikir tentang belajar mengajar. Diferensiasi adalah seperangkat prinsip agar semua murid dapat mencapai tujuan pembelajaran. Praktik pembelajaran berdiferensiasi yang baik memerlukan guru yang terbiasa memperhatikan praktik-praktik di kelas mereka dan merupakan hasil dari proses mencoba, refleksi, dan kemudian membuat penyesuaian di kelas. Proses-proses tersebut dilakukan secara terus-menerus ataupun berkelanjutan. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.